Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam materi PIBP kelas 3 pelajaran 2 mengenai senangnya belajar surat An-Nasr bersama Ibu Siti Rohmah Kurniasih SPD. Selamat menyimak anak-anak. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian mampu membaca, menulis, dan menjelaskan isi kandungan dari surat An-Nasr. Sebelum kita memulai kepada materi inti, coba Ibu akan tes terlebih dahulu. Di sini ada potongan ayat Al-Quran dari beberapa surat pendek. Yang pertama berbunyi wal 'ashr. Yang kedua minal zinnati wan nas. Yang ketiga lam yalid wa lam yulad. Yang keempat maliki yaumiddin. Yang kelima idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, coba anak-anak perhatikan dengan seksama potongan ayat tersebut. Kira-kira yang pertama itu surat apa ya? Ya, betul, itu surat Al-Asr. Terus, yang kedua, surat apa ya? Ya, betul, itulah surat An-Nas. Coba perhatikan yang ketiga. Yang ketiga surat apa? Yap, pinter, itulah surat Al-Ikhlas. Dan yang keempat, apa ya? Oh iya, itulah surat Al-Fatihah. Dan coba perhatikan poin yang kelima. Kira-kira surat apa coba? Pinter sekali, itulah surat An-Nasr, surat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Anak-anak, sebelum kita lanjut kepada materi pertama mengenai belajar membaca surat An-Nasr, sebelumnya kita nyanyi dulu yuk. Siapa yang tahu lagu sebelum kita makan? Yang tahu boleh ikutin ibu ya. Nanti bisa bernyanyi bersama di rumah bersama adik, kakak, atau mama. Coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Sebelum baca Al-Quran membaca basmalah dulu. Menyebut nama Allah mengingat pada Tuhanmu. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Ayo baca basmalah. Bacalah Al-Quran, jangan sampai lupa. Baca basmalah bersama. Silakan ulangi bersama adik kalian di rumah ya. Intinya adalah ketika kalian hendak membaca Al-Quran, jangan lupa membaca ta'awudz dan bismillah terlebih dahulu ya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi kita, yaitu membaca surat An-Nasr. Baiklah, kita mulai pembelajaran pertama, yaitu belajar membaca surat An-Nasr. Mari anak-anak perhatikan bacaan surat An-Nasr yang akan ibu baca. Nanti kalian ulangi dan mohon bantuan kepada ibu untuk mengoreksi bacaan kalian ya. Siap ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Ayo coba baca bersama dengan ibu kalian ya. Ulangi bacaannya sampai kalian lancar. Alhamdulillah, setelah kalian sudah lancar melafalkan surat An-Nasr, coba sekarang kalian tulis surat An-Nasr di kertas dengan menggunakan spidol atau krayon ya. Kalian boleh bekerja sama dan minta bantuan orang tua kalian. Dan nanti hasil dari tulisan kalian, kreasi kalian tentang tulisan surat An-Nasr, boleh kalian kirim ke ibu ya. Setelah kalian sudah berlatih menulis surat An-Nasr, sekarang ibu akan jelaskan isi kandungan dari surat An-Nasr.
Anak-anak, surat An-Nasr merupakan surat yang ke-110 dalam Al-Quran. Dan surat An-Nasr itu hanya memiliki 3 ayat saja. Kalau kita perhatikan, nama An-Nasr diambil dari kata An-Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr. Coba, masih ingat tidak ayat pertama surat An-Nasr? Ya, betul. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, ternyata nama An-Nasr diambil dari ayat pertamanya, yaitu An-Nasr. An-Nasr itu artinya pertolongan. Sehingga dari surat An-Nasr itu ada beberapa pokok isi surat An-Nasr yang bisa kita teladani dan juga bisa kita ambil pelajarannya. Yang pertama, surat An-Nasr itu menerangkan bahwa suatu hari nanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada umat Nabi Muhammad. Setelah umat Nabi Muhammad mengalami kesulitan dalam menyebarkan dakwah Islam melalui perjuangan yang sangat berat dalam menyebarkan Islam, Allah menjanjikan kepada umat Nabi Muhammad bahwa suatu hari nanti pasti Islam akan mendapatkan kejayaan dan banyak orang yang bondong-bondong masuk Islam. Dan nyata janji Allah itu pasti. Pada akhirnya datanglah peristiwa Fathul Mekah, yaitu kemenangan kota Mekah yang akhirnya memaksa orang-orang kafir Quraisy untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan mulai saat itulah Islam berjaya di kalangan seluruh dunia. Dan tentunya banyak sekali orang yang memeluk agama Islam. Sehingga dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 3, Allah memerintahkan kepada kita sebagai orang beriman untuk selalu bersyukur atas kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam dalam melawan kekejian kafir Quraisy. Salah satu cara yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah yaitu dengan kita selalu bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lelah memohon ampunan kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan maupun yang menyedihkan. Intinya kita tidak pernah lupa kepada Allah dan selalu mensyukuri apapun yang terjadi kepada diri kita. Bagaimana anak-anak? Sudah bersyukurkah kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu bersyukur ya. Ucapkanlah alhamdulillah dan selalu rajin belajar juga membaca Al-Quran di rumah. Nah, itulah anak-anak pembelajaran dari Quran Surat An-Nasr. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Selamat belajar di rumah ya anak-anak. Terus semangat dan jangan lupa berdoa. Semoga COVID-19 semoga cepat sirna dari kita semua. Sehingga kita bisa belajar kembali di kelas seperti biasanya. Ibu ucapkan wassalamualaikum.